Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung Ki Jambrong kita. Sekarang sudah mencapai 2000 subscriber. Doakan selalu untuk Ki Jambrong bisa terus sehat dan bisa terus menceritakan kisah-kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memanggil narasumber, ya bisa dibilang masih muda sih ya sekitar ya memojoknya ya bisa dibilang eteh, bisa dibilang ibu gitu. Tempo hari pernah bercerita dapat pengalaman di gudang itu, katanya tuh di situ banyak kejadian janggal. Terus saya tim CKJ memanggil beliau untuk memberikan pengalaman ini kepada semua. Jadi kalau kita dapat pengalaman yang aneh-aneh bisa hubungi Ki Jambrong channel CKJ, insya Allah kami panggil kapan-kapan kalau ada waktu. Kami siap di sini channel CKJ menerima narasumber, entah perempuan, entah laki-laki, entah tua, entah muda, tapi harus sesuai dengan pengalaman yang nyata, yang asli, nggak mau yang neko-neko lah, ya harus masuk logika lah gitu. Kami siap, entah agamanya, entah pengalaman apanya, siap cek aja membantu untuk menyebarkan kebaikan dan pengalaman yang sekarang lagi rame, terutama di bidang-bidang horor terutama. Kita tampilkan sekarang, inilah dia Teh Mumun dari Bandung Timur. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumun. Saya mau menceritakan sebuah cerita pengalaman kisah nyata waktu tahun 2003 yang bertempat di Ciparai, Bandung Timur. Waktu itu saya rumah di Bandung Timur. Di sebelah rumah saya ada sebuah gudang pembuatan jamu tradisional. Tapi saya nggak tahu gudang itu ada apa. Saya pernah nanya ke tetangga, ada apa di gudang itu. Kata orang banyak desas-desus gini gitu. Saya nggak percaya. Setelah itu saya mencari tahu, soalnya saya penasaran untuk membuktikan di gudang itu ada apa. Saya nanya-nanya sama tetangga, kata yang punya rumah itu nggak boleh diinjak sembarang orang kecuali yang punya rumah. Setelah itu saya melihat si ibu setiap malam Selasa, malam Jumat suka mengasih sesajen ke tempat itu, ya ke gudang. Setelah itu lama-kelamaan si ibunya lupa ngunci pintu, tapi saya nggak berani langsung masuk.
Cuman saya nanti aja, kalau lain kali sewaktu-waktu saya akan masuk. Ketiga hari kemudian si ibu datang lagi memberi sesajen. Waktu itu kebetulan pintunya nggak dikunci. Setelah itu saya mengajak temen untuk masuk ke gudang itu. Sesudah itu teman aku teh diajak, ternyata dia mau nemenin saya masuk ke gudang itu. Setelah itu saya membuat sesajen sendiri untuk membuktikan ada apa di gudang itu. Saya masuk sama teman saya berdua untuk duduk berdua di depan sesajen itu. Gak lama datanglah seekor ular yang besar berdua, matanya sangat tajam, giginya bertaring. Dan saya heran, kok ular ada mahkotanya di kepala. Jangan-jangan itu bukan ular sembarangan. Dari situ saya ketakutan, merinding segala ada, nggak karuan, pingin lari ke rumah, pingin pergi. Cuman saya teh penasaran selain itu ada apa lagi. Cuman saya nggak terlalu fokus ke ular itu, soalnya takut ada si ibu. Nah, saya langsung aja pulang. Sudah dari itu, sudah pulang teh ketiga harinya lagi pas malam Jumat, saya ngintip lagi si ibu masuk ke situ, dikunci enggak pintunya. Ternyata nggak dikunci lagi. Pas itu mas si ibunya lagi pergi ke Jakarta. Berarti saya kan tenang, masuk ke gudang itu. Saya nanya dulu, si ibu pergi kemana? Ke Jakarta, katanya 3 harian. Nah, sesudah itu saya teh nggak terburu-buru kayak kemarin, masuk lagi ke gudang itu. Saya masuk lagi ke gudang itu sama teman saya. Ya biasa ngelihat pingin ada lagi apa selain ular itu. Tapi selain itu mah tetap ada ular itu, nggak ada yang lain lagi makhluknya gitu. Sudah gitu datang lagi si ular itu, keluar lagi, muncul lagi, malah sangat serem gitu si wajah ular itu berdua. Tapi dia nggak nyemperin saya, nggak berani nyemperin saya. Nggak tahu kenapa ular itu nggak berani nyamperin saya. Udah lama kelamaan saya pulang lagi. Pas saya pulang mau keluar, di luar udah ada ular lagi. Ular yang di dalam kenapa udah ada di luar lagi? Saya nggak ngerti. Pas ular itu pergi, dari dalam saya nengok ke dalam, ular ada di luar. Mau saya usir, udah menghilang si ularnya. Saya udah aja pada pulang, teman saya pulang, saya pulang. Pas saya masuk, suami saya lagi duduk di depan di depan kasur. Tadinya kan saya keluar, suami lagi tidur. Pas saya masuk, dia terbangun lagi duduk di kasur, matanya merah kayak yang marah gitu. Suami saya teh, saya nggak nanya kenapa kamu kayak yang marah, enggak. Saya bikinin kopi aja. Saya teh bilang, kamu mau kenapa? Udah bangun jam segini, udah masih malam. Nggak ngejawab suami saya teh. Udah gitu teh dibiarin weh. Hari pikiran saya mah kalau orang Sunda mah lulungu gitu ya. Hari gitu teh udah gitu. Saya lagi bikin apa ya lupa lagi. Dia teh berdiri kayak yang marah. Sudah berdiri kayak yang marah teh. Kan di rumah teh saya teh ada sebuah golok gitu di dinding teh. Udah itu teh si suami saya teh kayak yang kesurupan, ngambil golok itu langsung kayak yang mau ngebunuh ke saya teh. Jangan-jangan kesurupan kayak kata aku teh. Udah gitu kan pintu tertutup, dikunci. Di rumah teh kayak yang berkelahi sama suami teh.
udah suami marah banget ke saya gitu, nggak tahu kenapa, dan tiba-tiba marah besar. Langsung saya lari keluar, mau lari tuh pintu susah dibuka, tiba-tiba mendadak susah dibuka. Sudah bisa dibuka, suami saya mau nyemperin saya, udah bawa golok, saya lari. Setelah saya lari teriak-teriak. Untung di depan banyak orang yang sedang membakar singkong yang pada gituan begadang kayaknya. Dia nyamperin, bapak yang lagi begadang itu, ada apa teh? Kata, ini saya nggak tahu, saya dikejar-kejar suami, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa. Oh ya udah, saya masuk aja dulu ke sini, ke rumah saya. Itu teh anak si ibu yang punya rumah, yang ngebantu saya, yang nolong ngumpetin gitu. Kesini aja teh, masuk dulu, cina biar si AA-nya saya atasi, katanya. Ya tuh saya takut, soalnya bawa pekarang, saya bilang gitu. Ya sok masuk aja, nanti kalau nanyain saya bilangin nggak ada, nggak tahu. Ya makasih, diumpetin saya ke kamarnya. Udah takut, saya ngeliat dari jendela. Sesudah itu suami saya datang ya ke pemuda yang lagi ngeriung, kayaknya nanyain saya ngelihat istri saya enggak. Saya ngelihatnya si AA yang pada di situ ditunjukin ke arah atas. Dia lari ke sana. Sesudah lari ke sana, saya dipanggil sama si AA. Teh, si AA-nya udah pergi ke atas, nggak tahu kemana, kayaknya nyari-nyari teteh gitu. Terus saya harus ngumpet di mana, A? Ya udah aja, kamu mah ke teman kamu lagi si Ani. Ya udah, saya pergi ke rumah temen. Saya ikut ngumpet, kenapa? Katanya. Saya diumbar-umbar sama suami, kayak yang kesurupan. Entah kenapa saya pulang dari gudang. Ya meureun katanya, itu kesurupan siluman ular, jadi saya terjadi takut. Sudah gitu, saya udah ada sekitar setengah jam, gak tahu berapa menit. Suami datang lagi, belum ketemu kayaknya saya. Udah pada dilihatin, pada nggak tahu kesana, nggak tahu kemana, kayaknya gitu, dilihat dari jauh teh. Pergi lagi si suami saya teh, udah sambil kayak yang marah. Kata si AA itu teh nyamperin ke rumah si Ani ya, ke temen. Teh, kalau saya belum nyamperin teteh, ngasih tahu teteh jangan dulu keluar, takut ada apa-apa. Iya, makasih ya. Ya, si AA itu kembali lagi sama temennya. Udah jarak berapa menit, gak tahu berapa jam, ada yang nganterin si AA ya, suami saya dari atas mungkin. Datangnya sama ada yang nganterin gitu, AA sama Pak Ustad. Udah sadar kayaknya, udah ini. Sesudah itu saya dipanggil sama si AA yang punya anak rumah itu sama anaknya. Teh, aku bilang sama teman saya, itu siapa deh yang manggil saya? Nggak tahu, takut suami kamu. Udah diem, jangan nyaut, diem aja. Takutnya dibuka suami kamu nusuk, katanya. Ya udah aja diem, didengerin aja. Teh, enggak, saya teh enggak nyaut aja, diem weh. Teh, ini saya si yang anak yang punya rumah. Oh, kirain teh suami saya. Dibuka aja si pintunya. Gimana suami saya masih ada, masih ngamuk. Enggak teh, tuh udah pulang, tapi sudah diantar sama bapak Ustadz, sama nggak tahu temennya Pak Ustadz kali, berdua, jadi berempat sama si AA. Sok aja teteh samperin. Enggak apa-apa gitu, enggak, saya samperin sama saya teh, sama teman saya perempuan. Udah gitu teh, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Teteh ini suaminya. Iya, ya tadi teh udah ngejar-ngejar saya Pak Ustadz, nggak tahu kenapa. Saya pulang dari air, nggak dibilangin dari gudang ya. Saya teh takut disalahin. Udah pulang dari air, lihat suami saya udah gitu ngamuk-ngamuk dari rumah sampai ngejar-ngejar saya keluar. Sesudah itu teh si Pak Ustadz teh ngejelasin, iya tadi saya lagi di atas pada nonton TV yang di luar. Nonton TV kan bareng-bareng, lihat si AA
suaranya suara perempuan, ditanya sama saya, si AA-nya. Katanya saya nyari saya mencari istri saya, katanya. Kata Pak Ustadz, besok duduk dulu. Pak Ustadz itu ceritanya gitu, sok duduk dulu cenah. Oh, berarti itu suaminya tuh kesurupan kali ya, berarti Iya, kesurupan makhluk perempuan itu kali ya. Iya, kayaknya gitu. Oh begitu. Soalnya Ki, pas saya pulang dari situ, dia mendadak kayak orang gila gitu, kesurupan, matanya merah tajam, kayak yang marah aja gimana. Jadi saya teh panik gitu, kenapa jadi gitu? Udah saya pergi kan lagi tidur, nggak lagi ngapa-ngapain. Soalnya udah malam, udah jam 11 itu teh kejadian. Saya kesana teh, pulang-pulang jadi gitu. Terus kata si Pak Ustadz teh, ya teh cina si AA-nya cina kerasukan. Dia sama saya ditanya, kata Pak Ustadz teh, kenapa kamu marah sama suami? Sama istrinya. Si AA cerita, saya marah sama istrinya karena dia mengganggu saya. Saya lagi, kalau manusia lagi istirahat lah gitu, lagi istirahat diganggu sama istri kamu. Oh, jadi berarti waktu itu waktu suaminya kesurupan itu ya? Lagi kesurupan, jadi kayaknya si ular itu teh ya keganggu lah sama saya gitu Ki. Seolah-olahnya keganggu gitu kedatangan saya ke situ. Soalnya saya nggak pamitan, nggak apa, main selonong masuk aja. Kata Pak Ustadznya, iya, cina ini kesurupan kemasukan yang di sana, kata si Pak Ustadz. Terus gimana Pak Ustadz, udah sadar sekarang? Saya mah takut jadi lagi. Enggak, kata Pak Ustadz, sok aja. Sok sekarang mah dibarengan ke rumah, cina ke rumah teteh. Saya tuh dibarengin sama si Pak Ustadz di rumah, ke rumah TU berantakan, meja kaca pada pecah, kan dia ngamuk ya. Waktu kesurupan itu mungkin di dalam rumah ngamuk. Iya, di dalam rumah teh ngamuk, meja kaca teh sama golok dipukul gitu, mau mukul saya tadinya. Cuman saya berarti barang-barang itu dihancurin pakai golok itu ya. Pakai golok itu sama dia. Cuman saya untungnya bisa ini gitu, bisa mengendalikan diri, jadi kenanya kan ke barang yang lain. Kalau enggak mah ya meninggal, kena sambaran itu, kata si Pak Ustadz pas di rumah. Tapi si A-nya belum cerita apa-apa, sudah sadarkan diri juga, kata si Pak Ustadz, ayo kita ke rumah, dibarengan sama saya ke dalam aja. Ayo Pak Ustadz masuk dulu ke rumah ya. Sesudah itu si Ate disuruh duduk aja, kayak yang gimana ya, udah disadarin teh kayak yang kabur gitu pikiran teh. Cenah teh coba jadi setengah sadar ya. Iya, masih kene ini mungkin. Ya. Teh kata Pak Ustadz teh minta air. Saya kasih air Pak Ustadznya. Jadi jampe-jampe dulu mungkin ya. Sianya biar sadar bener gitu, normal. Dikasih air. Udah dikasih air, dia minum, terus airnya dikasih ke muka. Pas gitu udah dikasih ke muka, diminumin, si anak teh langsung sadar. Dari situ teh ada apa sini ini, ku banyak orang, kata si Jadi kalau udah sadar kesurupan itu berarti kaget ya ngelihat banyak orang di rumah ya, apalagi ngelihat barang-barang berantakan ya. Iya, itu juga nanya kenapa banyak orang. Mama ada apa ke saya teh? Rumah ini berantakan, ini ada Pak Ustadz kan? Iya, nggak apa-apa, kata Pak Ustadz teh. Ini sedang mau main aja ke sini, pas kebetulan Pak lagi pada berantakan, nggak tahu ada apa ini, kata Pak Ustadz. Udah berantem gitu? Enggak, kata si Ate, nggak lagi berantem dah ya Mas. Waktu ngamuk kesurupan itu dirahasiakan sama Pak Ustadz itu ya? Iya, pura-puranya nggak tahu gitu. Enggak ada apa-apa. Udah gitu si Pak Ustadznya nanya-nanya gitu, oh tuh kalau lagi ada masalah mah sok aja beresin dulu, nanti lain kali main lagi sana Bapak ke rumah AA sama Tete. Ya makasih. Terus minta itu si Pak Ustadznya minta garam. Teh boleh nggak minta garam? Ada nggak? Ada Pak, saya bilang gitu. Coba
sini kata Pak Ustadz teh, di ini aja sama saya teh dikasihin ini Pak garamnya, ya nggak tahu pakai jampe-jampe mungkin ya. Itu sudah itu teh si Pak Ustadz teh pulang aja teh, sini bentar, kalau keluar sini udah mau tidur garamnya disemurin keluar aja, cina dikepret-kepret cina gitu ya. Ya Pak makasih, atuh ngopi-ngopi dulu Pak Ustadz. Nggak usah, udah malam, udah sianya udah sembuh katanya. Ya pulang si Pak Ustadz teh sama temennya. Nah udah gitu si Ate ngomong sama saya, Mama emang ada apa katanya, ini asa ada rahasia kata dia teh. Nggak ada apa-apa si aku teh. Didengar itu si Pak Ustadz ngasih air ngasih garam minta apa ini itu cina. Nggak ada apa-apa. Saya pikir-pikir kata suami saya teh, selama saya rumah tangga sama Mama nggak pernah saya cina kesurupan walaupun ada masalah apa, tapi kenapa di sini saya bisa kemasukan kata si Aate. Ya nggak tahu cek saya, mungkin kamu terlalu ngelamunnya terlalu dalam kata saya teh, jadi gampang kemasukan dari yang di sini, nggak tahu yang di mana kata Ali. Itu si Pak Ustadz bilang ular yang di mana, yang nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya Ali. Makhluk yang itu mah dari mana juga bisa muncul, bisa datang. Saya bilang nggak dibilangin saya dari situ, takut dimarahin. Kata si Ate, gimana tuh mah cina kalau nanti mah pindah aja rumah. Pindah kemana? Ya kemana aja, saya emang jadi takut cina diam di sini teh. Udah belum pernah cina saya emang kesurupan, acara kesurupan belum pernah. Selama kawin jeung Mama cina baru sekarang ini sih cek saya teh diperhatiin ya belum pernah teh amat kesurupan pas tinggal di sini aja, saya bilang teh gitu. Tak besoknya belum besok udah pada gitu kita teh udah aja kita beberes rumah ya, sok diberesin si kacanya teh, udah takut keinjak ya, takut keinjak disapuin. Setelah itu nanti saya mau keluar dulu. Pas udah keluar si ular itu teh aya deui, masih ada gitu di luar, dilihat sama saya. Saya bilang teh innalillahi masih ada, aku bilang gitu. Saya bilang gini sambil iniin garam kata si Pak Ustadz, apa ya Bu Ratu gitu, apa saya teh bilang teh, Bu Ratu maafin saya udah mengganggu kenyamanan Ibu, Nyi Ratu gitu kalau nggak salah mah. Nyi Ratu maafin saya udah mengganggu Nyi Ratu lagi istirahat. Saya bilang teh maaf sebesar-besarnya Nyi. Udah saya bilang gitu dia menghilang sendiri. Udah menghilang, saya teh langsung ditaburin garamnya di luar. Kebesokannya saya udah keluar itu, sesudah keluar masuk saya teh ke kamar lagi. Kata si Ate, kamu ngomong sama siapa? Enggak sama siapa-siapa. Dibilangin takutnya si A tambah takut gitu tadinya, jadi nggak dikasih tahu sebenarnya sama si A-nya. Udah itu udah sok ya atuh kita tidur aja, udah malam. Saya teh takut kesurupan deui, tidur teh nggak nyenyak gitu. Terus saya ngeliatin si AA, udah sok kamu tidur aja. Si AA mah tidur langsung pulas, saya mah nggak bisa tidur. Udah inget kejadian yang tadi gitu, ngerasa dosa sama suami. Udah gitu siangnya saya mencari kontrakan baru ke daerah apa sih itu namanya, ke daerah Cimaung. Ke daerah Cimaung teh ada satu kamar sama besarnya kayak yang saya diemin di situ. Udah itu teh, Bu nantilah cocok enggaknya saya kesini lagi sama suami. Iya mangga katanya, pulang aja saya teh. Udah itu temen aku teh nanya soalnya kan ada lagi di luar. Teh udah dari mana? Udah dari depan. Kata suami teh saya pulang duluan. Iya pulang duluan. Suami mas saya cerita sama si Ani, nih saya teh mau pindah rumah. Kenapa? Takut kejadian yang semalam lagi. Saya mah trauma, takut
takut kejadian apa-apa, nanti teh kesurupan lagi, saya yang jadi korban, saya nggak mau. Soalnya eta ularnya sih serem banget, ya cenah. Saya oge meni takut ngelihatnya. Ini saya mah baru seumur-umur lihat ular besarnya, ampun. Makanya saya teh mau pindah aja, rumahnya ke Cimaung, kata saya bilang gitu. Emang yang ngajak pindah siapa? Ya si AA sih yang ngajaknya, ada katanya takut ada kejadian lagi yang kayak kemarin. Sih dah kamu cenah ngajak saya ke situ. Jadi kejadian sama kamu sendiri. Kan kata si ibu juga jangan sampai ada orang yang masuk. Kalau nggak mau ada kejadian apa-apa, kamu mah cenah bandel masuk ke situ, udah nggak tahu. Kirain si rohnya nggak akan masuk ke si AA, aku bilangnya. Berarti itu mah orangnya jadi-jadian, katanya jurig siluman, kata teman saya teh. Kayak nama itu teh. Udah cenah jangan diomongin lagi, saya mah sieun. Sieun ngedengerin cenah si ular itu. Itu udah atau ngomongin itu, saya mah masih takut, masih inget sama kata temen aku teh. Saya juga masih takut, trauma. Tapi ada yang bilang si ular itu teh udah meninggal. Apa itu teh bener gitu Ki kira-kiranya? Ya, kalau penerawangan Aki gitu soalnya. Kalau masalah antara mati enggaknya sih ya, kalau menurut pengalaman yang namanya siluman tuh nggak bakalan mati, nggak bakalan. Ya kalau mati sih berarti binatang biasa, begitu itu menurut pengalaman. Nggak mati. Kalau siluman, kalau makhluk halus itu nanti matinya tuh nanti hari kiamat. Kalau belum kiamat, makhluk-makhluk begitu nggak bakalan mati. Entah jin, setan, siluman segala macam tuh nggak bakalan mati. Cuman ada makhluk satu yang bisa mati, yang makhluk halus itu sebangsa jin, itu mati. Ya. Selain makhluk bangsa jin, selain jin itu semuanya nggak mati. Itu berarti itu kata orang-orang siluman ular itu berarti nggak mati sebenarnya ya? nggak mati. Berarti itu mah cuman hanya halusinasi ya. aja. Kalau ini mah merenan pura-pura itu ular mati kayaknya ya. Padahal mah nggak mati kan. Tadi saya teh pingin tahu gitu, apa benar ular itu teh udah meninggal. Soalnya kan itu ular siluman. Masa bisa meninggal, kata aku juga gitu. Jadi ya penerawangan Aki kira-kiranya nggak meninggal berarti iya itu ular bukan sembarangan gitu. Saya tanya, itu mau masuk ke gudang itu kan udah ketahuan yang si ibu itu kan selalu kalau Senin Jumat itu kan selalu sesajen. Itu ceritanya tuh ke situ tuh mau ngapain? Apa mau pengen tahu rahasia orang atau gimana maksudnya? Saya gitu masuk ke sana. Iya. Ya saya masuk ke sana itu pingin tahu ada apa gitu di gudang itu, sampai nggak boleh keinjak yang pada ngontrak di situ sama orang lain, nggak boleh selain dia sama pegawainya aja. Oh berarti kita ke sana tuh berarti iseng ya? Iya, pingin tahu gitu, penasaran. Soalnya banyak yang bilang gini gitu di situ teh ada yang aneh-aneh gitu. Kirain saya di situ teh ada hunti semacam gitu atau naon tuyul gitu. Ternyata ada seekor ular. Apa mungkin kita masuk ke sana pengen cari apa info nomor atau gimana kan bisa aja gitu. Iya, itu juga ada sih. Apa pengen nyari nomor tapi kan keburu kejadian si AA-nya kerasukan, jadi saya teh jadi nggak jadi ya itu. Iya, ya. takut datang lagi. Kalau si AA-nya kemarin nggak kerasukan, mas saya juga ada niat untuk mencari nomor gitu ke situ. Siapa tahu ada rezekinya. Si AA-nya udah kena apa imbasnya gitu kerasukan. Ya saya nggak jadi mundur, udah takut ada korban. Ya korbannya kan istrinya juga sama suami yang bunuh gitu. Jadi suami istri dibunuh suami, padahal kan suaminya nggak mungkin ngebunuh istri gitu. Itu mah kan di luar kesadaran gitu dirasukan makhluk gitu ya, di luar kesadaran ya. Ya kali mungkin itu iseng-iseng ke sana, orang itu kan bawa selalu bahasa saja mungkin cari nomor atau gimana. Iya dah. Waktu itu juga sebelum saya ke gudang sering lihat juga kan tetangga itu
tukang jualan. Jualan apa? Jualan itu tuh pecel lele. Jualannya sih di jalan gitu, cuman Itu jualannya laris gak jualannya tuh? pecel lelenya Iya. alhamdulillah pulangnya teh suka siang aja, pulang jualan teh nggak suka terlalu malam gitu. Kalau berangkat jualan kira-kira jam berapa tuh? Jam 7 udah berangkat, dari jam 6 dia beres-beres, ya nggak, ya beres-beres gitu. Paling jualan nama Kalau sekitar pulang kira-kira jam berapa tuh kalau pulang? kalau cerita mah si mbaknya teh sebelum saya pindah ke sini jualan pulang suka jam 2, jam 3. Pokoknya pas mau subuh, menjelang subuh. Saya semenjak kerja jualan di sini, yang ngontrak di sini, si Mas suka pulang jam 12. Oh, berarti ada peningkatan ya, ada perubahan ya. Pernah cina pulang jam 11 juga pernah, padahal itu teh lagi banyak bawa dagangan semacam nasi kan, dia banyak bawa banyak, bawa 5 kilo, biasa nama 5 kilo teh ke bawa lagi pulang. Jangan-jangan pesugihan. Ya katanya alhamdulillah tuh mbak, kalau gitu mah berarti rumah ini bawa rezeki, saya bilang gitu. Iya teh, alhamdulillah rumah di sini enakan dibawa usahanya, kata si mbak teh. Iya tuh mbak, alhamdulillahnya. Si itu juga tuh si Bayu juga sekarang mah bajunya juga bagus-bagus, ari mbaknya jualan nararisma. Kata dia teh. Alhamdulillah, kata si Mas si mbak teh. Itu teh sebelum saya ke gudang juga sering lihat si ular itu teh suka ngerumunin lele, bah Eki suka Jadi kalau udah pernah sering gitu, kalau ular tuh suka datang ke tempat lele begitu. Iya kan, si lele teh di jolang ya, ditaruhnya. Ember jolang. Di jolang ditaruh nanti banyak si lele teh, nggak tahu berapa kilo. Mbak, ini lele meni banyak. Iya, buat malam teh. Iya, atuh bunda-bunda laris ya. Iya, kata dia teh. Amin, cina gitu. Saya teh kan kalau kontrakan di situ kan air teh keluar umum gitu ya. Si itunya WC nate umum, nggak ada di dalam. Suka ngelihat pas ke air teh, si lele nate lagi dikelilingin sama ular. Oh gitu. Kan gelap di situ teh, lampunya nggak. Itu kira-kira tahun berapa tuh teh? Itu mah ada tahun 2003 2004-an lah kalau nggak lupa, nggak salah mah. Ya kurang lebihnya gitu Iya, ya. sekitar segituan. Soalnya banyak di situ yang jualan, yang ngontrak kebanyakan yang jualan Ki, katanya pada bagus kalau dipakai usaha. Oh, berarti di kontrakan situ rata-rata orang jualan ya, berarti Iya. rata-rata. Tapi di antaranya yang paling laris itu tukang pecel lele itu ya. Ya mungkin itu tukang pecel lele sepinggiran gitu kayaknya. Sepinggiran itu sama suka dikelilingin gitu merenang sama si ular itu, buat apa gitu jampe ini mah merenang si lele nate jadi laris aja. Alhamdulillah cina banyak habisnya teh 5 kilo nasi 10 kilo. Atuh syukur we mbak, kata saya teh kalau laris mah dah, kalau banyak aja mah gening nasi teh suka dijemur, suka ngeliat, kata saya teh kadang suka dibagiin ya mbak. Ya alhamdulillah teteh ya syukur we atuh, pantesan si emas nagaya aja sekarang pada jualannya rame, kata. Iya teh, kata si. Gimana Itu sih? kelihatannya sehari-harinya orang suka sholat atau gimana sehari-harinya? Si siapa? Ya itu yang jualan tuh pecel lele Suka itu. sholat, si suaminya juga suka kelihatan kalau hari Jumatan gitu Ki, suka kelihatan si mbaknya pada getol gitu, kelima waktunya nggak Jadi suka. kelihatannya nggak pernah lepas dari 5 Iya. waktu ya. Nggak suka pernah ini di sana ge paling getol teh, Mas berangkat Jumatan. Iya teh, cok gitu pada disautin. Iya, si mbaknya juga ke pengajian rajin Ki, si mbaknya suaminya ini resep gitu ngelihat nate. Tawak udah itu saya teh pulang. Sudah itu saya teh pindah aja Ki ke kontrakan yang baru. Itu tadi cerita dari Teh Mumun. Antara bener enggaknya walah-walam ya. Walah-walam. Nanti kita pembuktian
Ini cerita Teh Momon bener enggaknya mau saya terawang. Gimana Teh? Boleh nggak diterawang? Boleh Ki, silakan. Jadi soal gini ya, maaf ya, bukannya nggak Iya. percaya gitu. Jadi kalau ini jadi cerita ini tuh, jadi seolah-olah cerita ini tuh bukan bohong, pengalaman yang udah kejadian-kejadian begitu. Jadi sistemnya bagus lah gitu, jadi nggak bohong ya. Ini saya mau terawang dulu. Iya. Ini maaf ya sama yang penonton CKJ, bukan saya pinter, bukan saya sakti. Ini hanya sekedar penerawangan. Ini cerita Teh Mumun bener apa bohong? Iya. Kalau benar saya cerita benar, kalau bohong saya cerita bohong. Saya nggak berani bohong gitu ya. Itu mulai ya. Ya. Memang kalau saya tuh ya biasa, kalau nerawang biasa santai duduknya. Cuma rokoknya belum dinyalain dulu ya. Ntar saya mau nyoba menerawang pengalamannya Teh Mumun. Maaf, bukannya saya sakti, bukannya saya jago, bukannya saya pinter. Yang jago, yang pinter itu hanya Allah. Ini hanya sekedar pembuktian bener enggaknya gitu ya. Ayo mulai. Emang kalau saya tuh begini, kalau lagi nerawang tuh duduknya santai, nyaman sambil merokok, mantap. Hadir. Rinding. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Ya Allah, berilah saya penerawang apa yang tadi diceritain sama Teh. Bener enggaknya? Kalau bener tolong kasih gambaran yang telah terjadi waktu itu. Allahumma shalli la ilaha illallah. La ilaha Allahumma shalli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Ya Allah, berilah saya bisa melihat yang udah kejadian-kejadian yang udah pengalaman Teh Mumun, supaya saya bisa melihat jelas apa yang telah terjadi. Ya Allah, tolong bantu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Alhamdulillah. Jadi itu tuh ular tuh jadi bukan, jadi gimana ya? Jadi bukan pesugihan. Jadi dia tuh jualannya supaya laku, datang ke suatu tempat, di situ ngobrol-ngobrol sama kuncen, jadi mintanya penglarisan begitu. Jadi emang jadi bukannya pesugihan, tapi udah termasuk pesugihan. Emang jadi nanti suatu saat jadi orang yang tadi yang suka bawa sesajen itu bakal dibawa tuh sama si ular itu tuh.
itu ngambilnya tuh dari daerah Jawa, bukan daerah Jawa Barat, bukan, itu dari daerah Jawa Timur lah. Tapi pernah Itu nanya, namanya tuh sebangsa Ipri lah. Itu bukan Nyi Blorong, tapi anak buahnya Nyi Blorong. Namanya tuh Centring Keling. saya boleh nanya Ki, Boleh. itu bisa masuk ke suami saya gimana gitu? Itu bisa aja dikarenakan waktu mau masuk tuh dia merasa terganggu supaya masuk ke suaminya, langsung suaminya bagolok tuh maksudnya tuh buat korban, buat wadal. Jadi untung di situ, di lingkungan di situ ada orang-orang yang lagi bakar singkong, kita bisa ditolongin sama orang itu. Ya jadi dia marah gitu Dia marah, seolah-olah merasa terusik, terganggu gitu. Jadi takut diceritain apa adanya yang di situ terjadi ular itu tuh. Jadi takut disebar gitu maksudnya. Jadi diperalat suami, ambil golok. Kan tuh waktu udah dicabut, udah diusir sama Ustadz kan itu dia seolah-olah kebingungan apa yang terjadi kan dia nggak tahu ya begitu. Itu berarti itulah ceritanya Teh Mumun. Tadi saya pernah rawangan, itu memang kejadiannya tuh kisah nyata. Itu bukan pesugihan tapi penglaris, tapi itu udah termasuk pesugihan. Itu yang suka tadi bawa kata Teh Mumun, bawa sesajen itu orangnya tuh bakal dibawa. Itu anak buahnya Nyi Blorong, tapi bukan Nyi Blorongnya, bukan. Tapi nggak akan minta wadal itu teh. Itu kalau udah dapat target udah dapat, bisa entah tahu 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun, itu udah ditarget. Itu termasuknya tuh penglarisan ya, pesugihan juga sih termasuk, cuman wadahnya nggak tentu, nggak setiap tahun. Tapi yang jelas sih yang jualan itu yang dibawa nanti. Ya takutnya kan ngambil wadal itu yang pada ngontrak di situ gitu Ki. Nggak bakalan kalau seumpamanya orang yang tetangganya kalau udah kenyang dikasih, entah dikasih makanan, dikasih apa, kalau udah kekenyangan itu pasti ditarik itu tumbal itu. Jadi gitu. Iya, jadi itu termasuknya ya pesugihan juga sih termasuknya. Tapi dia niatnya bukan pesugihan, menglaris. Menurut saya itu udah termasuk pesugihan. Ya penglaris kan dia juga bikin jamu sih ya soalnya. Iya. Jadi mungkin buat penglaris dia juga kayaknya. Jadi begitu, jadi hanya yang lain-lain itu hanya formalitas. Itu namanya tuh ular siluman. Yang dikabarin di situ mati itu bukan mati ularnya, itu ada korban yang jadi kalau dikorbankan, diwadahin sama orang itu kelihatannya seperti ular, sebenarnya orang itu tahu saudaranya, tahu tetangga dari mana, atau langganan, atau walau-walau itu. Mungkin kalau orang udah beli dikasih lebih, kembaliannya dikasih lebih, bisa. Kadang-kadang seumpamanya seporsi ada 8 sendok atau 10 sendok, itu dikasih sampai 20 sendok, 30 sendok, itu bisa untuk korban. Jadi dengan cara bagaimana itu bisa. Jadi nggak selalu pakai uang untuk wadah tuh. Dari makanan porsi bisa dilebihin, kadang-kadang kasih kembali, dikasih lebih, itu bisa aja. Makanya kalau dikasih di warung atau di mana tuh hati-hati, kalau uang lebih tuh jangan dimakan sendiri, itu bahaya. Untung kalau orang itunya nggak pesugihan seperti orang lupa itu. Tapi kalau bisa sih biarpun dia pesugihan atau itu mending dianterin lagi, tapi paling berapa 1.000-2.000 lah, nggak bakalan kenyang. Itu menurut penerawangan saya tadi. Itulah cerita dari Teh Mumun. Panjang pendek saya mohon maaf. Begitu juga Teh Mumun, maklum
Kalau orang Sunda tuh suka bahasa daerahnya tuh suka jelas. Mohon maaf ya kalau bahasanya berantakan. Masalahnya penampilan pertama ya mungkin insya Allah ke depan sih bagus lah insya Allah ya. Tolong jangan lupa Teh Mumun komen sama subscribe-nya. Tolong kekurangan Teh Mumun, tolong bantu pemasukan atau kekurangan tolong demi kelancarannya dongengnya beliau gitu. Dadah.